Baik, perkenalkan nama saya Adriel Mailiadi dengan NIM 67/2019-120. Kali ini saya akan mempresentasikan apa itu IAS dan PAS sebagai tugas akhir dari teknologi jaringan. Oke, yang pertama itu ada cloud computing. Cloud computing adalah penggabungan teknologi komputerisasi dan internet di mana data mulai dari skala kecil hingga besar tersimpan di server internet, yang memungkinkan kita dapat mengakses data kita dari berbagai lokasi dan melalui berbagai platform. SaaS merupakan salah satu dari 3 jenis layanan cloud computing yang ditawarkan oleh penyedia layanan cloud. 3 jenis layanan itu adalah SaaS, Software as a Service, lalu ada PaaS, Platform as a Service, dan IaaS, Infrastructure as a Service. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dua saja, yaitu PaaS dan IaaS. Platform as a Service atau PaaS. Layanan cloud pada jenis ini disediakan dalam bentuk platform yang dapat dimanfaatkan pengguna untuk membuat aplikasi di atasnya. Contoh PaaS adalah Amazon Web Service, Microsoft Azure, Facebook, dan lain-lain. Hal-hal yang dapat dilakukan pengguna layanan PaaS adalah membangun aplikasi, upload aplikasi, testing, dan mengatur konfigurasi. Keuntungan PaaS. Pengguna dapat membuat aplikasi sendiri dengan banyak fitur yang sudah tersedia seperti keamanan platform, OS, sistem database, web server, dan framework aplikasi. Pengguna dapat lebih fokus pada pengembangan aplikasi. Fitur utama dari PaaS biasanya adalah skalabilitas yang tinggi. Ketika aplikasi yang kita upload mulai digunakan oleh banyak user, maka secara otomatis layanan PaaS akan menskalakan aplikasi kita menjadi lebih baik dalam melayani pengguna aplikasi kita. Sedangkan ketika aplikasi kembali sepi, maka akan diskalakan ulang sehingga biaya yang dibayarkan benar-benar sesuai dengan yang kita gunakan saat itu. Kerugiannya yaitu fitur keamanan yang disediakan oleh layanan PaaS adalah keamanan platform, bukan keamanan aplikasi kita. Jadi kita tetap harus memperhitungkan risiko keamanan dari aplikasi kita sendiri. Lalu ada Infrastructure as a Service. Layanan cloud jenis IaaS pada dasarnya adalah fisik otak, server, dan komputer virtual. IaaS menyediakan perusahaan dengan sumber daya komputasi meliputi server, jaringan, storage, dan ruang data center. Keuntungan IaaS. Pengguna tidak perlu membeli komputer dan peralatannya secara fisik, melakukan pemeliharaan rutin, dan melakukan konfigurasi perangkat. Kerugiannya, pengguna harus terhubung ke internet untuk menggunakannya, serta jika membutuhkan penambahan sumber daya, harus menghubungi pihak penyedia layanan. Pengguna mengurus sendiri OS, keamanan, aplikasi, database, framework, dan lain-lain, karena yang disediakan hanya server dan jaringan. Lalu ini ada gambarannya. Di sini ada IaaS. Nah, itu yang memanage itu, atau kita dapat memanage aplikasinya, lalu runtime, lalu security dan integration-nya atau keamanan sama database-nya. Dan vendornya bakal ngurusin server, lalu ada virtualisasi, server HW, terus penyimpanan, dan juga networking-nya. Lalu apabila penggunaan PaaS atau Platform as a Service, kita sebagai user dapat memanage aplikasinya, dan sisanya itu akan di-manage atau diatur oleh vendornya. Lalu sebagai SaaS, semuanya itu bakal di-manage oleh vendornya. Kerugian cloud computing. Secara umum, kerugian penggunaan cloud computing adalah pengguna harus terhubung ke internet, serta kerahasiaan dan keamanan data yang kita letakkan di cloud tersebut. Tetapi penggunaan cloud computing juga memiliki banyak manfaat seperti kemudahan akses atau hanya dengan terhubung ke jaringan internet, efisiensi biaya, fleksibilitas yang tinggi, serta kemudahan untuk monitoring dengan adanya interface yang biasanya juga diberikan oleh penyedia layanan cloud computing. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.